Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman telah bergabung di room Zoom kali ini untuk melaksanakan praktik debat yang akan kita lakukan. Namun sebelum itu, saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah dari setiap pembicara sudah hadir dalam room ini. Untuk pembicara pertama, opening government, saya sudah ada dan Mbak Pasha sudah hadir. Sudah. Ada, terus kemudian tim opening opposition, ada Mbak Deva dan Mbak Reika, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, saya akan mengecek tim closing dari government, Mbak Nila dan Mbak Risma, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk yang terakhir tim closing oposisi dari ini ada Mbak Intan sama Mas Ibnu, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, jika sudah hadir semua, mari kita mulai acara perdebatan pada kali ini. Dengan yang pertama, kita akan membaca mosi terlebih dahulu. Sebentar akan saya share screen mosi yang akan kita perdebatkan pada kesempatan kali ini. Baik, apakah sudah nampak? Sudah. Baik, saya berikan waktu 1 menit untuk membaca mosi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait mosi? Baik, jika tidak ada jawaban, saya rasa tidak ada pertanyaan terkait mosi. Berarti saya anggap sudah paham semua ya. Baik, kita akan langsung ke sesi case building. Mungkin timekeeper bisa share screen, waktunya 15 menit. Sekarang pukul 10.25, maka kita akan kembali ke room ini lagi pada pukul 10.40. Dimulai dari sekarang.
Baik teman-teman, waktu case building sudah selesai. Tinggal tersisa 30 detik. Mohon untuk segera kembali ke ruang Zoom. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baik, karena waktu case building telah selesai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? terdengar. Baik, langsung saja kita mulai ya untuk membuka sesi perdebatan pada kesempatan kali ini. Dengan mosi Dewan ini menyesali glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan, maka dari itu saya undang pembicara pertama dari tim Opening Government. Sebelum itu, timekeeper bisa share screen terlebih dahulu. Baik. Maka dari itu saya undang pembicara pertama dari tim Opening Government untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum saya memulai argumen saya akan menyampaikan teknis untuk interupsi atau POI. Interupsi atau POI hanya saya terima melalui kolom checkbox saja. Jika saya tidak mengindahkan interupsi tersebut, maka saya menolak interupsi yang ada. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai argumentasi saya pada hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang saya hormati, kita dalam membahas mosi kali ini, saya sebagai pembicara pertama akan mengantarkan mosi untuk diperdebatkan. Nah, namun sebelum itu, perlu kita ketahui bersama bahwa latar belakang atau background mosi ini, kenapa mosi ini bisa muncul tentu. Yang pertama adalah dari budaya Indonesia. Budaya Indonesia sendiri yang terlebih sering diartikan sebagai budaya orang Jawa, yang selalu menyebutkan bahwa wong pinter kalah karo wong bejo, yang artinya orang pintar pasti kalah dengan orang yang bejo. Nah, di sini menurut saya salah satu dari faktor atau background kenapa mosi ini lahir, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, peran orang tua dalam hal ini juga melahirkan mosi ini, sehingga kenapa orang tua menganggap bahwa anaknya itu terlahir dan mereka belajar hanya untuk bekerja atau hanya untuk mencapai kesuksesan. Padahal selain itu, orang tua tidak memperhatikan bahwa pola pikir, logika, cara berpikir, cara memahami orang lain itu juga didapatkan saat pendidikan. Namun orang tua di status quo sekarang hanya melihat bahwa anak-anaknya itu menempuh pendidikan hanya untuk mencapai kesuksesan saja. Dan kesuksesan yang sering diartikan oleh orang tua ini adalah kesejahteraan dengan berlimpahnya uang atau dengan pekerjaan yang menurut mereka adalah pekerjaan yang bagus.
di lingkungannya. Nah, Dewan Juri yang terhormat, selain itu latar belakang atau background dari MOSI ini yaitu diakibatkan oleh faktor pemerintah sendiri, yaitu faktor pemerintah yang hanya mengatur dalam pendidikan Indonesia itu wajib belajar 9 tahun saja. Dan ini sudah tertuang dalam undang-undang kita bahwa pemerintah itu hanya mewajibkan masyarakatnya untuk belajar selama 9 tahun wajib belajar, yaitu 6 tahun di bangku sekolah dasar dan 3 tahun di bangku sekolah menengah pertama. Nah, Dewan Juri yang terhormat, selain itu juga status quo sekarang pada keadaan di lingkungan sekarang ini bahwa orang-orang itu hanya memandang hasilnya saja, orang-orang itu hanya melihat apa yang mereka dapatkan atau melihat sosok tokoh yang telah mendapatkan kesuksesannya, tapi tidak melihat latar belakang background pendidikan atau proses yang dijalani oleh tokoh tersebut. Maka kenapa dapat hadirnya glorifikasi ini untuk melihat kesuksesan orang-orang yang mereka itu melebih-lebihkan atau membangga-banggakan kesuksesan mereka tanpa melihat background latar belakang pendidikan, sosial, dan proses yang mereka alami atau mereka jalani. Dewan Juri yang terhormat, yang saya sesali dalam hal ini adalah mengapa saya menyesali tentang glorifikasi kesuksesan seorang tokoh tanpa menyelesaikan pendidikannya adalah karena menjadi contoh yang tidak baik. Nah, ini bisa mengakibatkan contoh yang tidak baik bagi anak-anak zaman sekarang. Karena kenapa? Anak-anak pasti akan berpikir, pasti si A, si B, dia aja tidak sekolah, dia aja tidak menyelesaikan pendidikannya, dia juga bisa sukses, berarti aku juga bisa dong. Nah, tetapi anak-anak tidak memikirkan bahwa setiap orang itu memiliki keberuntungannya masing-masing. Maka dari itu tetap seharusnya pendidikan adalah hal yang penting dan harus diselesaikan. Untuk kenapa? Untuk masa depan kita, untuk kesuksesan kita. Nah, Dewan Juri yang terhormat, saya juga akan memberikan karakteristik atau definisi dari MOSI ini. Yang pertama adalah glorifikasi kesuksesan. Dari pihak kami pemerintah mendefinisikan atau memberikan karakteristik bahwa glorifikasi kesuksesan adalah membanggakan atau melebih-lebihkan kesuksesan. Yang dalam hal ini adalah kesuksesan yang didapat dari faktor keberuntungan, bukan dari faktor kecakapan kompetensi seperti pendidikan. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Dan yang selanjutnya kami berikan karakteristik bahwa untuk yang selanjutnya adalah tidak menyelesaikan pendidikan. Nah, dalam hal ini kami mengartikan bahwa tidak menyelesaikan pendidikan itu adalah tidak menyelesaikan pendidikan standar yang telah ditentukan pemerintah dan standar kebutuhan kerja pada era zaman sekarang. Selain itu juga kami mengartikan bahwa tidak menyelesaikan pendidikan ini adalah putus di tengah jalan dan memilih untuk bekerja. Karena banyak orang-orang atau anak-anak muda zaman sekarang dia tuh memilih hanya selesai dalam pendidikan-pendidikan yang mungkin belum baik seperti SMK atau SMA, dan dia malah lebih memilih untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, kami dari tim government sangat tegas menyesalkan bahwa glorifikasi kesuksesan seseorang tokoh ini karena tidak menyelesaikan pendidikan. Dan kami bangga untuk menolak bahwa pendidikan itu bukanlah hal yang penting. Kami setuju bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting. Dan Dewan Juri yang terhormat, kami sangat menyesalkan sifat dan dampak buruk dari glorifikasi ini, dari glorifikasi kesuksesan tokoh ini jika hal ini terus berlanjut. Nah, karena kenapa? Ini akan menimbulkan stigma-stigma atau pandangan-pandangan orang-orang bahwa ternyata pendidikan tidak perlu diselesaikan. Orang-orang bisa sukses tanpa menyelesaikan pendidikan. Dan ini juga pasti akan menyesatkan banyak orang, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami secara tegas mendukung bahwa pendidikan itu penting, dan kami secara tegas menyesalkan bahwa glorifikasi kesuksesan seorang tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kami juga memberikan argumen bahwa kenapa kok MOSI ini penting untuk dibahas, urgensi apa yang seharusnya diangkat dalam perdebatan kali ini. Nah, Dewan Juri yang terhormat, hal ini penting untuk dibahas secara bersamaan. Hal ini penting untuk dibahas pada forum kali ini karena kenapa? Yang pertama adalah menyangkut kelangsungan pendidikan di Indonesia. Nah, jika MOSI ini atau hal ini terus berlangsung dan tidak dihentikan, maka kelangsungan pendidikan Indonesia tentunya akan terancam. Nah, terancam seperti apa? Pasti teman-teman atau kalangan-kalangan masyarakat pasti akan melakukan tindakan-tindakan atau pemikiran-pemikiran bahwa pendidikan itu tidaklah penting. Kita tanpa pendidikan juga bisa sukses. Padahal hal itu adalah hal yang salah, pemikiran yang salah, bahwa pendidikan adalah pilar dari kesuksesan sebuah negara. Pendidikanlah yang dapat menyelamatkan negara dari segala keterpurukannya. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kualitas SDM selanjutnya ini akan menjadi sebuah masalah besar jika
mosi ini terus berlangsung. Karena kenapa? SDM yang tidak menyelesaikan pendidikannya tentu akan mengalami kualitas-kualitas yang tidak sesuai standar atau yang tidak sesuai kebutuhan-kebutuhan standar kerja pada status quo sekarang. Dewan Juri yang terhormat, kami menyesalkan secara tegas kenapa terjadi glorifikasi terhadap kesuksesan tokoh-tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan ini. Nah, kami juga memberikan justifikasi kenapa hal ini benar untuk disesali seperti yang setelah saya ucapkan tadi, bahwa hal ini adalah hal yang sangat riskan dan dapat mengakibatkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Nah, untuk penutupan Dewan Juri yang terhormat, saya memberikan beban pembuktian kepada tim oposisi. Apakah tim oposisi dapat membuktikan bahwa orang yang tidak menyelesaikan pendidikan itu benar-benar dapat sejahtera hidupnya? Terima kasih. Sekian dari saya. Baik. Pembicara pertama dari tim Opening Government menghabiskan waktu 7 menit 21 detik. Untuk selanjutnya saya undang pembicara pertama dari tim Opening Oposisi. Kepada Mbak Deva, disilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Baik. Saya akan memulai debat kali ini. Untuk sebelumnya, interupsi dapat dilakukan asalkan tidak terlalu berlebihan. Saya akan memulai debat kali ini pada 3, 2, 1. Baik, sebelum saya memulai argumen saya, terlebih dahulu saya akan membidas argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah pembicara pertama. Sanggahan yang akan saya sampaikan adalah mengenai seorang tokoh yang dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat muda zaman sekarang. Karena saya sebagai tim oposisi tidak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh tim pemerintah pembicara pertama, karena yang sebenarnya terjadi adalah masyarakat muda itu dapat seharusnya mencontoh yang dilakukan oleh tokoh yang tidak meneruskan pendidikan tersebut untuk bekerja di usia muda, karena malah yang dilakukannya itu adalah yang sebenarnya lebih bermanfaat untuk orang tersebut, karena dia itu akan tidak membuang-buang waktu masa mudanya untuk mempelajari pembelajaran yang bahkan nantinya masyarakat muda atau orang yang mempelajari atau meneruskan pendidikan tingginya itu saat lulus pun masih akan bingung akan dia itu akan melanjutkan pekerjaan di mana itu. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan mulai menyampaikan mengenai argumen saya. Pada debat kali ini mosinya adalah Dewan ini menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan itu memang sesuatu hal yang sangat penting dan ada banyak sekali orang yang berkata jika tidak berpendidikan maka kelak dia tidak akan menjadi orang. Padahal dalam kenyataannya saat ini ada banyak sekali orang yang tidak menaruh pendidikan pada titik pertama prioritas hidup mereka. Dan justru orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dapat mengalahkan orang yang memiliki gelar panjang di belakang namanya. Kita dapat mengambil contoh yang sangat mudah seperti Natasha Wilona. Siapa masyarakat, terutama di Indonesia saat ini yang tidak mengenal Natasha Wilona? Dia termasuk orang yang sukses di usia muda yang bahkan tanpa mengenyam pendidikan sarjana atau bahkan masuk ke bangku kuliah. Kenapa? Ya, karena dia lebih memilih untuk mengembangkan potensi yang dia miliki daripada harus mengejar pendidikan tinggi tanpa tahu nanti dia akan menjadi apa. Memang ada banyak orang yang saat dia masuk kuliah atau ke perguruan tinggi sudah tahu, oh nanti saya mau masuk jurusan ini, biar nanti kalau sudah lulus saya mau jadi ini. Tapi pada kenyataannya saat ini bukan lagi menjadi rahasia umum jika tidak semua jurusan yang dipilih atau angan-angan dari orang-orang yang menempuh kuliah ini akan tercapai jika kita atau dia itu masuk ke jurusan tersebut. Baik, kembali lagi ke mosi. Dalam hal ini kami sebagai tim oposisi bukannya menentang atau menganggap jika pendidikan itu tidak diperlukan. Akan tetapi, kami tidak setuju dengan pernyataan Dewan yang menyesalkan jika terdapat tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tingginya. Pertanyaan kami adalah, mengapa seorang tokoh itu tidak boleh berhenti sekolah? Apakah seorang tokoh itu harus selalu berpendidikan tinggi? Jika karena tokoh adalah orang yang semua masyarakat itu mengetahui dan terkenal di lingkungannya,
dan dianggap dapat menjadi contoh atau acuan buruk bagi masyarakat itu, maka itu adalah salah. Karena masyarakat itu seharusnya dapat meniru apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut, tidak menyelesaikan pendidikan, tetapi dia bisa menjadi orang yang sukses. Itu yang harus ditiru oleh masyarakat. Dan jika dilihat lagi, seharusnya kita harus mulai melihat bagaimana sistem pendidikan di suatu negara itu diterapkan. Jika sistem pendidikan di suatu negara itu tidak cocok untuk diinyam bagi seseorang, dan justru pendidikan non sekolah atau pendidikan non akademik misalnya lebih cocok diinyam, maka bukan masalah jika orang tersebut tidak menyelesaikan pendidikannya, meskipun ia adalah orang yang terkenal atau orang yang memiliki pengaruh dalam lingkungan masyarakat. Bahkan ada banyak sekali orang di luar sana yang mendapatkan titel panjang di belakang namanya, akan tetapi dia justru tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya. Untuk itu, pertanyaannya adalah, jadi untuk apa kita mengenyam pendidikan yang tinggi jika ujungnya nanti kita itu tidak akan bekerja sesuai dengan jurusan yang telah kita pelajari? Baik, Dewan Juri yang terhormat, tidak meneruskan pendidikan tinggi itu bukan berarti dia itu bodoh. Ada banyak orang yang saat ini sukses, dapat bekerja dengan nyaman, sesuai dengan keinginannya, dan yang terlebih dia juga itu juga ikut mengharumkan nama bangsa, dan bahkan menjadi orang yang berpengaruh bagi negara. Tidak memiliki gelar bukan berarti dia hanya akan menjadi beban. Tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal tidak memiliki gelar pun adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh panutan, karena mereka dapat sukses dan tidak memalukan bangsa meski tidak berpendidikan tinggi. Sebuah negara tidak akan rugi jika masyarakatnya itu tidak berpendidikan tinggi, tetapi jika masyarakat tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dan tidak menjadi beban di masyarakat tersebut. Tetapi negara akan merugi jika diisi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi justru masih saja menjadi beban negara, meski mereka memiliki ilmu yang lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak menimba pendidikan tinggi tersebut. Sebagai tambahan, bahkan saat ini perusahaan-perusahaan pun sudah tidak lagi mencari pekerja-pekerja baru yang harus memiliki jenjang pendidikan tertentu atau telah lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Tidak, bahkan saat ini perusahaan-perusahaan sudah mencari pekerja barunya itu hanya mencari orang-orang yang memiliki skill atau memiliki interupsi. Nanti karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, jika saat ini dibutuhkan yang dibutuhkan adalah skill atau kemampuannya, bukan lagi gelar yang ada di belakang namanya. Dewan Juri yang terhormat, dari yang saat ini diketahui pendidikan yang tinggi, akan tetapi masih saja masuk ke suatu jurusan dan hanya diajarkan mengenai hal-hal itu saja. Dan ketika mereka lulus, mereka menunggu dan terus menunggu adanya peluang yang bisa sebagai wadah untuk mengembangkan apa yang telah mereka pelajari di dalam jurusan pendidikan yang mereka tempuh itu. Dan tidak banyak yang mau mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mencoba untuk bekerja yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Karena mereka akan takut gagal jika mereka tidak menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Dan berkebalikan dengan orang yang tidak menempuh atau tidak memilih meneruskan pendidikan, seperti para tokoh yang saat ini terkenal, karena mereka dapat dengan mudahnya mengeksplor bakat mereka tanpa dibatasi dinding gelar apapun, dan mereka bebas. Pada intinya, kami sebagai tim oposisi bukan tidak peduli dengan pendidikan, akan tidak menyelesaikan pendidikannya. Pelajaran yang bisa diperoleh meski tidak memiliki gelar, yaitu salah satunya adalah pendidikan yang didapat dari non akademis yang dapat lebih membantu seseorang untuk mengembangkan bakatnya dan menggapai apa yang diinginkannya. Sekian, terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim opening oposisi menghabiskan waktu 7 menit 23 detik. Untuk selanjutnya, saya undang pembicara kedua dari tim opening government, Mbak Pasha, disilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyoroti tentang sukses dan tidaknya menamatkan kuliah. Mengapa banyak orang sukses yang justru tidak menyelesaikan pendidikan tinggi? Karena hal tersebut termasuk sesuatu yang dianggap tidak wajar. Nah, sesuatu yang tidak wajar ini cenderung dibesar-besarkan.
Dewan ini menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Dan perlu kita ketahui, berapa banyak orang yang lulus kuliah dan akhirnya sukses. Sebenarnya banyak, tetapi hal tersebut tidak ramai karena hal itu dianggap wajar. Mereka berhasil menempuh pendidikan, menyelesaikan kuliahnya, mendapatkan banyak wawasan, mendapatkan banyak relasi, dan juga mendapatkan banyak hal yang mampu mengantarkan mereka menuju ke jalan kesuksesan. Lalu, berapa banyak orang yang tidak kuliah atau tidak menamatkan kuliah atau pendidikan tingginya, tetapi tidak sukses? Banyak juga, tapi mengapa tidak ramai? Karena itu juga hal yang wajar. Bagi sebagian atau mungkin banyak orang, buat makan saja susah, apalagi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kalau dibandingkan antara orang sukses yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi dengan orang sukses yang lulus pendidikan tinggi dan orang yang tidak sukses karena tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Apakah masih yakin jika orang sukses yang tidak menyelesaikan pendidikan tingginya itu jumlahnya banyak? Sebenarnya jumlahnya itu sedikit, tidak banyak, tapi ada. Itu untuk mereka yang sukses meskipun tidak menempuh pendidikan tinggi ataupun yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Dewan juri yang terhormat, berikut saya paparkan argumen dan juga penguat argumen dari tim pembuka pemerintah. Saya dari tim pembuka pemerintah sangat setuju dengan mosi ini. Tim pembuka pemerintah mendukung tokoh yang sukses tanpa menempuh atau menyelesaikan pendidikan. Itu tidak perlu dilebih-lebihkan dan juga tidak terlalu dibangga-banggakan. Dan Dewan ini menyesali hal tersebut. Mengapa? Karena seakan-akan orang yang tidak menamatkan kuliahnya atau pendidikan tinggi itu akan otomatis sukses. Dan cara untuk sukses yang paling efektif adalah dengan menempuh jalan itu. Maksudnya adalah tidak menyelesaikan kuliahnya. Nah, orang sukses bukan sukses karena mereka drop out atau sengaja keluar dan tidak menyelesaikan pendidikannya. Orang sukses itu biasanya memang bisa sukses dikarenakan adanya unsur paksaan dalam hidupnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan unsur paksaan? Jadi begini, banyak orang yang tidak menyelesaikan pendidikannya itu antara memang tidak mampu dalam finansialnya atau sudah mempunyai perencanaan yang matang, sehingga merasa dirinya terbatasi jika melanjutkan pendidikannya. Sekarang, jika mereka tidak melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya, lantas akan melakukan hal apa? Jawabannya adalah mereka kerja, usaha, dan apapun itu yang dapat menghasilkan penghasilan. Nah, dikarenakan biasanya yang tidak menyelesaikan pendidikannya itu sudah bekerja, ketika yang tamat kuliah masih sibuk kuliah. Dari sini yang memunculkan oversimplifikasi pendapat seakan-akan mereka sukses karena tidak menyelesaikan kuliahnya atau melanjutkan pendidikannya. Padahal, sebenarnya tidak juga dikarenakan mereka memang tidak punya banyak pilihan, sehingga segera bergegas bekerja dibandingkan tidur-tiduran atau rebahan di rumah saja. Ada yang berkata seakan-akan mereka mencuri garis perlombaan. Nah, jadi orang sukses itu bukan karena mereka yang tidak melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan tinggi. Mereka memang kerap kali dipaksa supaya berupaya berkali-kali lipat agar kedepannya tidak terinjak oleh persaingan ketat dari mereka yang tamat dan menyelesaikan pendidikan tinggi. Banyak orang sukses yang terbentuk oleh pengalaman yang mereka dapatkan. Keadaan susah menjadikan mereka pribadi yang lebih tangguh dan bekerja keras sehingga bisa menghargai arti kesuksesan dalam bentuk fisik. Banyak orang sukses yang bahkan tidak pernah makan bangku sekolahan, orang sukses yang hanya tamat SD atau dengan level pendidikan yang rendah. Mereka tidak pernah menolak kesempatan sekecil apapun, pekerjaan dengan gaji berapapun, tapi para sarjana mereka memiliki kriteria untuk mencari pekerjaan dengan standar gaji mereka sendiri meskipun mungkin belum tentu berpengalaman. Sebagian dari mereka menolak pekerjaan yang ada di depan mata dengan alasan gaji kecil dan yang lainnya, tapi ada juga yang beberapa menerima. Padahal, sebenarnya disinilah letak proses untuk mencapai sukses. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan sekecil apapun karena pengalaman akan membuatmu besar. Jadi, jangan pernah menyepelekan segala sesuatu yang nampak kecil karena mungkin saja hal itu akan membawa sesuatu yang besar di kemudian hari. Kerja keras akan menaikkan derajat meskipun tidak dengan cara instan. Meski sekolah formal tidak bisa menjamin kesuksesan dalam hidup, setidaknya dengan bersekolah saat ini masih cukup layak sebagai instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, paling tidak dengan bersekolah, kita bisa memperoleh beberapa hal penting. Yang pertama adalah menambah wawasan. Kedua, memperoleh dasar berpikir dengan logis, sistematis, metodologis, sehingga bisa memberi kita arahan dalam menjalani hidup. Yang ketiga, interaksi sosial di mana kita bisa belajar akan persamaan dan juga perbedaan. Yang keempat,
Bagaimanapun juga dalam format pergeseran masyarakat dari yang bersifat agraris ke industri. Masih ada orang yang belum menghargai orang lain berdasarkan karya, kredibilitas, dan juga kapabilitasnya. Masyarakat masih mempertimbangkan aspek-aspek atribut atau titel latar belakang pendidikan formal. Dan yang kelima, pendidikan bisa menjadi jembatan kita menuju kesuksesan. Dan meskipun begitu, jangan pernah berpikir jika pendidikan itu tidak penting. Orang yang berpendidikan, meskipun belum tentu sukses, tapi sudah ditinggikan derajatnya. Orang tanpa pendidikan tetap bisa berhasil meskipun sulit. Semua orang bisa menjadi sukses, tapi tidak setiap orang berhak untuk sukses. Kesuksesan datang dari kerja keras dan juga usaha tanpa henti, bukan hasil dari mengemis dan juga belas kasihan. Menjadi sukses atau tidak itu ditentukan dari usaha sendiri, bukan titel dan yang lain sebagainya. Orang yang tidak berpendidikan kemudian menjadi sukses merupakan hasil dari gemblengan kerja keras mereka yang pantang menyerah. Mereka harus memulai dari nol dan tidak tahu apa-apa, berbeda dibandingkan orang-orang yang berpendidikan yang sudah diajari dari dasar. Namun, tidak ada jaminan juga jika akan sukses karena berpendidikan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu semua tergantung usaha. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi pesimis karena takut tidak sukses dengan alasan apapun. Selama kita tekun dalam usaha memperjuangkan kesuksesan kita, maka kita semua pasti akan bisa sukses. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim Opening Government menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 1 detik. Untuk selanjutnya, saya undang pembicara kedua dari tim Opening Oposisi, Mbak Reika, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, seperti yang pada umumnya kita tahu, setiap orang itu memiliki definisi sendiri untuk menggambarkan kesuksesan. Nah, sukses itu tidak hanya berkiblat pada banyaknya uang yang bisa dimiliki, tetapi juga kepuasan kita untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, pendidikan dan kesuksesan orang memang tidak selamanya berbanding lurus. Ada beberapa orang sukses yang justru punya sejarah tidak menyelesaikan pendidikannya. Nah, seperti yang kita tahu juga, pola pikir orang tua saat ini adalah berusaha untuk menyekolahkan putra-putrinya di jenjang setinggi-tingginya. Tidak sedikit orang tua juga yang berusaha keras agar anaknya dapat merasakan bangku kuliah dengan harapan dapat menjadi jembatan kesuksesan. Nah, hal tersebut tentunya tidaklah salah karena memang persaingan dalam dunia kerja saat ini sangatlah ketat. Untuk menjadi pekerja kantoran, contohnya lebih didominasi bagi mereka yang memiliki riwayat pendidikan di level diploma ataupun sarjana. Kesempatan untuk mereka yang hanya mengenyam bangku SMA sederajat sebenarnya masih ada, hanya kuota yang tersedia tidaklah banyak dan hanya menempati posisi pekerjaan tertentu saja, seperti contohnya pada bidang administrasi. Nah, mengapa saya tidak setuju? Karena namun realita kadang berkata lain. Banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi justru hanya berkutat pada roda perekonomian yang itu-itu saja atau lebih bersifat monoton. Nah, dalam hal ini, saya tertarik dengan salah satu quotes dari seorang pengusaha, yaitu Bob Sadino yang mengatakan bahwa orang pintar itu gampang cari kerja, dia jadi karyawan. Orang goblok susah cari kerja, dia buka usaha. Akhirnya, banyak orang pintar yang punya bos orang goblok. Nah, ungkapan itu memang terdengar menohok, namun dalam kenyataannya di dunia kerja memang banyak kasus seperti itu yang mencerminkan ungkapan tersebut. Nah, kita semua tahu bahwa betapa pentingnya bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin, bahkan mendapatkan banyak gelar pendidikan. Nah, dengan bersekolah dan memiliki ilmu yang mumpuni, tentunya hal ini akan membantu kita bertahan hidup dan meraih kesuksesan. Kendati demikian, nyatanya ada juga beberapa tokoh hebat dan sukses yang ternyata tidak lulus kuliah, bahkan putus sekolah saat masih di sekolah dasar. Ada banyak alasan mengapa tokoh tersebut memilih untuk berhenti sekolah, seperti masalah akademik hingga kesulitan ekonomi. Nah, seperti saya contohkan ini ada tokoh terkenal seperti Mark Zuckerberg. Siapa yang tidak tahu dengan dia? Dia adalah seorang pendiri salah satu aplikasi terkenal di dunia, yaitu Facebook, yang kenyataannya dulu dia itu drop out dan saat menjalani kuliah, sehingga dia hanya bertitel lulusan SMA sampai saat ini. Nah, walaupun seperti itu, dia saat ini merupakan salah satu tokoh yang sangat terkenal terkait dengan kesuksesannya yang mendunia. Nah, ada juga tokoh seperti Bill Gates. Siapa yang tidak tahu juga dengan Bill Gates?
Dia adalah pendiri Microsoft yang bernasib serupa dengan Mark Zuckerberg yang masa lalunya tidak lulus bangku kuliah. Namun kesuksesannya terlihat hingga saat ini. Yang terakhir ada tokoh Eka Cipta Wijaja. Dia adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, keturunan Tionghoa yang hanya merasakan pendidikan setingkat SD saja. Nah, dari beberapa kisah yang dialami oleh para pengusaha sukses ini pada masa lalunya yang tidak menyelesaikan pendidikannya, kita tahu bahwa kesuksesan itu tidak melulu harus dialami dengan menyelesaikan pendidikan yang tinggi. Memang jika seorang memiliki gelar pendidikan yang tinggi, maka dia akan terkenal dengan kepintarannya dan mudah mencari sebuah pekerjaan. Nah, tetapi perlu kita tahu, jika dia tidak memiliki semangat untuk terus melangkah dan bekerja keras, maka tidak berguna juga pendidikan tingginya. Sedangkan orang bahkan tidak berpendidikan pun mampu menempuh kesuksesannya jika dia memiliki semangat yang tinggi untuk terus bekerja keras menggapai kesuksesan. Nah, sejatinya kesuksesan dapat diraih dengan terus bekerja keras dan semangat yang tinggi untuk memulai sesuatu. Nah, dan saya tahu bahwa tidak semua orang yang tidak menyelesaikan pendidikannya itu tidak mampu meraih kesuksesan, karena kesuksesan itu tidak didapat dari hanya gelar pendidikan yang tinggi saja, tetapi dari semangat dan kerja keras dalam diri pribadi masing-masing. Nah, kenyataan kini justru pada lulusan universitas terkemuka hingga para pakar yang ahli di bidang tertentu berebut untuk mendaftar di perusahaan mereka. Kenapa hal itu dapat terjadi? Orang yang mengenyam bangku kuliah justru sangat susah keluar dari zona nyaman. Maksudnya apa? Nah, di pemikiran mereka itu setelah lulus harus bekerja di perusahaan yang prestige. Artinya apa? Yaitu pola berpikir yang terbentuk adalah saya harus menjadi pekerja yang digaji oleh orang lain atau perusahaan. Nah, tidak heran dengan begitu, mereka akan sangat tekun dan berusaha mendapatkan IPK setinggi mungkin agar memudahkan dirinya diterima di perusahaan yang diinginkan. Nah, upaya ini membuat kemampuan diri atau soft skill yang dimiliki serta jaringan menjadi terbatas. Sedangkan orang yang berpendidikan rendah di dalam hatinya akan berbesit rasa pesimis untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Nah, cara untuk bertahan hidup adalah dengan berusaha menciptakan usaha yang dapat dijadikan tumpuan hidup. Nah, pengalaman hidup ini membuat mereka berusaha untuk bangkit dan berkembang setiap harinya. Dewan juri yang terhormat, seperti kita tahu bicara tentang realita yang ada, fakta menunjukkan gelar dan titel sama sekali tidak mampu menjamin apa-apa jika tidak diimbangi dengan kerja keras oleh penyandangnya. Bukan berarti pendidikan tidak penting. Pendidikan itu memang sangat-sangat penting dimiliki dan diraih. Tapi jauh lebih penting lagi adalah sifat dan sikap yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab bukan tidak mungkin pendidikan tinggi saja kalah dengan orang yang tidak berpendidikan. Tapi berkemauan baja yang tidak goyah mesti diterpa berkali-kali cobaan, yang terus berusaha meski berkali-kali gagal. Sebab dari kegagalan itulah kita mendapatkan pembelajaran kehidupan. Yang tidak berpendidikan pun bisa meraih kesuksesan asal ada kemauan dalam dirinya. Nah, saya melihat bahwa meskipun tidak berpendidikan tinggi, selagi masih ada niat maju dan mampu melihat peluang, justru ini menjadi kunci kesuksesan. Banyak generasi muda yang berpikir pesimis atau menyalahkan keadaan mengapa dirinya tidak bisa menyelesaikan pendidikannya sampai merasakan bangku kuliah. Nah, namun dengan adanya kisah inspiratif dan yang didapat dari beberapa tokoh yang memiliki background sama, justru dapat menjadi penyemangat untuk meraih kesuksesan. Bukan pendidikan yang mengantar kita sukses, namun mental dan niatlah yang menjadi kunci utama. Oleh karena itu, saya berargumen sekaligus menyangga dari tim pemerintah, saya kurang setuju mengapa Dewan ini menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Nah, karena memang sejatinya sebuah kesuksesan itu bukan karena pendidikan tinggi yang dimiliki seseorang, tetapi karena semangat dan bentuk kerja keras yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim opening oposisi menghabiskan waktu 7 menit 4 detik. Untuk selanjutnya saya undang pembicara pertama dari tim closing government, Mbak Nila, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk ke argumen saya akan membidas beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 tim pembuka oposisi, yaitu mengenai kesuksesan yang tidak perlu dengan sekolah tinggi-tinggi. Yang penting semangat dan kerja keras. Meskipun ada beberapa tokoh yang sukses tanpa harus berpendidikan tinggi, sesungguhnya sangat disesalkan bagi mereka
yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting karena orang yang berpendidikan tinggi itu tidak menjamin akan sukses. Padahal jika kita ketahui pendidikan adalah hal yang paling mendasar dan memiliki manfaat yang penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Pola pikir orang yang berpendidikan pula tentu berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Selanjutnya saya akan masuk ke argumen saya, mengapa mosi ini menjadi baik berada di tim, yaitu mosi mengenai Dewan ini menyelesaikan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Terkait itu, saya setuju dengan glorifikasi penyesalan terkait kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu sendiri dinilai menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan seseorang. Seseorang yang mampu meraih pendidikan tinggi akan mudah mencapai kesuksesan dan sebaliknya. Anggapan tersebut benar adanya. Orang yang lulus dengan pendidikan tinggi mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun ada beberapa tokoh yang sukses tanpa harus berpendidikan tinggi, sesungguhnya sangat disesalkan bagi mereka yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi itu tidak begitu penting karena orang yang berpendidikan tinggi itu tidak menjamin kesuksesan. Padahal jika diketahui, pendidikan adalah hal yang paling mendasar karena memiliki manfaat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua orang mulai dari dilahirkan hingga ia tua. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi menuntut ilmu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu, karena ilmu sangat dibutuhkan dalam segala hal. Hanya peserta didik yang berpotensi berbeda-beda. Melalui pendidikan, mereka bisa menggali potensi mereka masing-masing sehingga bakat yang dimiliki semakin terasa dan matang. Mereka yang menempuh bangku pendidikan akan berbeda dengan mereka yang tidak pernah menempuh bangku pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi setiap orang karena pendidikan dapat meningkatkan terjadinya integrasi sosial. Melalui integrasi sosial yang baik, maka hubungan antar sesama manusia akan terjalin dengan baik. Begitupun kesejahteraan negara bisa terjamin dengan baik pula. Meningkatkan kreativitas peserta didik, yaitu pendidikan mampu mengembangkan potensi seseorang serta kreativitas yang dimiliki, tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi juga berguna untuk orang lain. Dan kehidupan bernegara yang lebih cerdas dengan kecerdasan yang lebih baik, maka seseorang tidak akan mudah terpengaruhi terhadap hal-hal buruk yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Melalui kecerdasan yang baik, generasi muda akan mampu menciptakan pembangunan negara yang lebih baik lagi. Menambah wawasan berupa informasi dan pemahaman seorang yang memiliki wawasan yang luas akan bertambah ilmu pengetahuan yang dimiliki. Yang sekarang ilmu pengetahuan semakin hari akan semakin berkembang, terutama dalam teknologi yang sekarang ini semakin canggih dan modern sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Menciptakan generasi yang hebat, seorang yang mampu menggali potensi yang dimiliki melalui jurusan atau jenjang yang diinginkan, sehingga melahirkan generasi yang hebat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam kelangsungan hidupnya, yang lebih baik lagi dan diri sendiri maupun orang lain. Menghindari terbentuknya generasi bodoh. Pendidikan adalah salah satu cara untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berakhir tanpa akhlak mulia, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini sangat bermanfaat untuk mencegah seseorang melakukan tindakan bodoh atau mungkin dibodohi oleh orang lain demi kepentingan sepihak. Selain itu juga menambah pengalaman bagi peserta didik. Mereka yang berpendidikan akan mampu bekerja secara lebih baik sesuai dengan pengalaman serta ilmu yang pernah mereka peroleh dari dunia pendidikan sehingga nanti tidak salah dalam melangkah. Selain itu juga mencegah tindakan kriminal. Dengan pendidikan mampu mencegah tindakan buruk atau kejahatan yang merugikan dirinya maupun bagi banyak orang. Seseorang yang sudah menempuh jalur pendidikan dengan baik, ia akan mampu memperdalam pengetahuan sekaligus pola pikir yang baik lagi. Melalui bangku pendidikan, seorang mampu mengembangkan keahlian potensi yang dimiliki secara terdidik dengan baik sehingga mampu menciptakan keahlian dan potensi secara maksimal. Pendidikan juga sangat berguna bagi mereka yang mengejar karirnya dan menempuh kelangsungan hidup yang lebih baik lagi. Pendidikan membuat kita mampu untuk berpikir secara mandiri. Kesuksesan hanyalah masalah waktu. Kunci kesuksesan adalah percaya diri. Pendidikan menempatkan seseorang pada suatu jalan untuk menemukan jati dirinya. Pemikiran bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting sama saja berpikir bahwa wawasan yang luas itu tidak penting. Maka dari itu saya menyetujui bahwa mosi
Dewan ini menyelesaikan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan itu, karena dengan pemikiran bahwa orang yang berpendidikan tinggi tentu sukses, akan memberikan dampak untuk tidak melanjutkan pendidikan. Dengan tidak melanjutkan pendidikan, maka bangsa akan penuh dengan orang bodoh dan tidak terdidik. Pendidikan itu sendiri yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. Dengan rendahnya pendidikan, maka semakin rendah pola pikir manusia. Contoh seperti Gita Gutawa, Vidye Alfiano, Maudy Ayunda, ia tokoh masyarakat yang mempunyai nama besar di Indonesia. Tokoh terkenal tersebut bisa dijadikan tokoh Indonesia yang bahwasanya mempunyai pendidikan yang tinggi, seorang bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Dan juga dalam hidupnya akan lebih baik. Jika misal tokoh yang punya nama besar di Indonesia tapi tidak menyelesaikan pendidikan dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi, bisa memberikan pengaruh buruk di masyarakat Indonesia, di mana masyarakat mencontoh tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan dengan harapan bisa memiliki karir atau nama besar tokoh tersebut. Padahal kenyataannya setiap orang itu berbeda-beda. Meskipun benar ada orang yang tidak menyelesaikan pendidikan, seperti contohnya Bu Susi, beliau hanya menyelesaikan pendidikan SD, tetapi beliau bisa sukses. Nah, akan tapi Bu Susi mempunyai pemikiran tersendiri yang dirasa tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, hal tersebut sama saja hanya sebuah... Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Baik, pembicara pertama dari tim Closing Government. Menghabiskan waktu 7 menit 32 detik. Untuk selanjutnya saya undang pembicara pertama dari tim Closing Oposisi, Mas Ibnu, silakan. Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Yang pertama saya akan menyanggah terkait perkataan yang telah disampaikan oleh tim pembuka pemerintah yang mengatakan bahwasanya wong pinter kalah karo wong bejo, dalam artian bahasa Indonesia adalah orang yang kalah dengan orang yang beruntung. Keberuntungan itu sejatinya adalah di mana kesempatan bertemu dengan kemampuan, di mana kesempatan itu dapat dicari dan kemampuan itu dapat dilatih. Pada dasarnya keberuntungan itu dapat diciptakan. Maka bahwasanya jika dikatakan hanya terkait semata keberuntungan, itu menurut kami itu salah. Saya akan masuk ke argumen saya. Harus kita ketahui bahwasanya ilmu tidak hanya dapat didapatkan dari perguruan tinggi, tetapi juga ilmu dapat didapatkan dari manapun juga, karena ilmu pengetahuan adalah kehidupan itu sendiri. Bukan berarti orang yang tidak mengikuti jenjang pendidikan sekolah tinggi itu mereka tidak memiliki pengetahuan yang layak. Justru malah sebaliknya, orang yang tidak mengikuti pendidikan tinggi mereka adalah orang-orang yang kuat, di mana orang-orang yang kuat ini adalah orang-orang yang harus berpikir lebih keras daripada orang-orang yang berpikiran tinggi, karena mereka keluar dari zona nyaman mereka. Kenapa dikatakan zona nyaman? Karena orang yang bertinggi itu sudah menentukan jalur mereka dari awal. Sudah pada dasarnya sudah memiliki konsep jalur yang harus mereka tempuh. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki jenjang pendidikan, mereka harus memutar otak lebih daripada orang-orang yang memiliki pendidikan untuk menciptakan kesuksesan mereka sendiri. Pendidikan dapat diraih melalui banyak cara selain dari pendidikan tinggi. Pendidikan dapat diraih melalui pengalaman hidup. Salah satu contohnya adalah pengalaman dalam bekerja. Argumen kami adalah tokoh yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi, mereka dapat menciptakan kesuksesan yang dapat dicontoh oleh generasi muda ataupun berbagai kalangan dengan mengglorifikasikan tokoh yang tidak memiliki jenjang pendidikan sebagai tolak ukur bagi generasi muda untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kenapa kita harus mengglorifikasikan tokoh-tokoh yang tidak memiliki jenjang pendidikan tinggi? Karena itu dapat merangsang potensi generasi muda. Itu dikarenakan tokoh yang tidak memiliki latar belakang tinggi saja bisa menciptakan kesuksesan ataupun peluang untuk hidup lebih baik daripada orang-orang yang memiliki status pendidikan yang tinggi. Mari kita lihat salah contoh di Indonesia sendiri. Dalam data pendidikan hanya sekitar 35% orang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sisanya sekitar 50% ke atas adalah penduduk Indonesia yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Jika pemerintah menyesalkan atas glorifikasi terhadap tokoh-tokoh yang tidak berpendidikan tinggi, maka kami rasa hal tersebut tidaklah tepat. Kenapa? Karena jika pemerintah melakukan hal tersebut, maka generasi muda akan kehilangan semangat ataupun kehilangan kemauan mereka untuk menciptakan kesuksesan ataupun menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Jika tokoh yang berasal dari kalangan yang tidak berpendidikan tinggi tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah, maka pemerintah seolah-olah hanya mendukung pihak yang menyelesaikan atau pihak yang memiliki sertifikat pendidikan tinggi, tanpa memperdulikan kaum yang tidak memiliki jenjang pendidikan tinggi ataupun jenjang pendidikan yang sekiranya hanya dapat dicapai oleh beberapa kalangan saja. Maka jika pemerintah melakukan hal tersebut, tentu saja akan mengurangi kepercayaan orang-orang terhadap pemerintah. Maka orang akan mempertanyakan kredibilitas yang dimiliki oleh pemerintah. Bahwasanya apakah pemerintah hanya peduli terhadap orang yang berpendidikan tinggi atau pemerintah juga peduli terhadap orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Kami tekankan kembali bahwasanya terkait mosi yang telah disampaikan yaitu tentang pemerintah menyesalkan terhadap glorifikasi kepada tokoh-tokoh yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, bukan tidak memiliki pendidikan. Bahasa saya tadi mau nyimak bahwasanya kebanyakan untuk dikatakan bahwa tidak memiliki pendidikan yang layak. Maka kita ketahui lagi bahwasanya pendidikan itu tidak hanya berasal dari pendidikan formal berupa pembelajaran di universitas dan sebagainya, tapi pendidikan itu berasal dari kemauan kita untuk mendapatkan informasi ataupun ilmu itu dapat berasal dari manapun juga. Dengan mengglorifikasi tokoh yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dapat membantu pemerintah. Sekali lagi saya tegaskan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap apa yang mereka cita-citakan untuk mencapai suatu kesuksesan. Mari kita ambil contoh yang seperti disampaikan tadi, bahwa contohnya adalah Bu Susi. Dikatakan bahwa Bu Susi, ya benar, Bu Susi memang salah satu tokoh yang kita kenal sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia hanya SMP. Lulusan S dapat menjabat sebagai Menteri di Republik Indonesia, di mana itu adalah jabatan yang bukanlah hanya jabatan kecil, akan tetapi itu adalah jabatan yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Selain dari itu, Ibu Susi juga memiliki salah satu perusahaan bernama PT Pujiastuti Aviation, di mana itu adalah perusahaan perdagangan ikan. Ibu Susi dapat Ibu Pujiastuti sendiri dapat dijadikan sebagai contoh bagi generasi muda. Contoh bahwasanya orang yang sekiranya diremehkan karena pendidikan mereka tidak tinggi, tapi ia dapat membuktikan bahwasanya pendidikan yang tinggi itu hanya menjadi salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan, bukan hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan. Dari Bu Puji itu kita mengetahui bahwasanya jenjang pendidikan yang dimiliki tak menjadi batasan ataupun tembok untuk menghalangi kita menciptakan peluang kesuksesan yang ada. Contoh kita ambil dalam dunia pekerjaan, dalam dunia kerja, sekarang banyak dijumpai perusahaan-perusahaan yang sekiranya lebih mementingkan skill daripada titel yang dimiliki. Kita ambil contoh perusahaan raksasa di dunia, yaitu Google. Dalam perusahaan Google sendiri, dalam pemilihan karyawannya itu, mereka lebih mementingkan terhadap skill yang dimiliki oleh calon karyawan yang akan mendaftar. Bukan mereka bertanya, dari mana kamu lulus, dari mana pendidikanmu terakhir, apapun pendidikanmu terakhir, tapi mereka langsung memberikan ujian. Barang siapapun yang dapat menyelesaikan ujian tersebut, maka mereka akan diterima terlepas dari titel ataupun jenjang pendidikan yang mereka miliki. Peran dari tokoh seperti inilah yang dapat dipergunakan oleh generasi muda untuk menciptakan masa depan bangsa. Di mana dalam menciptakan masa depan bangsa itu tidak hanya tertolak ukur pada jenjang pendidikan yang mereka miliki. Oleh karena itu, glorifikasi terhadap tokoh yang tidak memiliki latar belakang tinggi itu sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia. Di mana bangsa ini harus berkembang tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang bahwasanya segala apapun pekerjaan itu membutuhkan pendidikan yang tinggi, membutuhkan titel untuk memasuki suatu pekerjaan. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kebanyakan yang dapat diketahui adalah bos-bos itu merupakan orang-orang yang tidak selesai dalam jenjang pendidikan tinggi, tetapi mereka mampu berpikir lebih keras dari orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim closing.
oposisi menghabiskan waktu 7 menit 18 detik. Untuk selanjutnya saya undang pembicara kedua dari tim Closing Government, Mbak Risma, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan memulai argumen saya pada hitungan 3, 2, 1. Sukses itu butuh pendidikan. Sebagian dari kebanyakan orang berpendapat bahwa kesuksesan tidak butuh pendidikan asalkan kerja keras. Mungkin patokan dari sebagian orang ini adalah mereka-mereka yang sukses tanpa harus bersekolah dan bergelar. Namun pada kenyataannya pendidikan menjadi hal yang paling mendasar karena memiliki manfaat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesuksesan seseorang. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting. Dewan menyesalkan glorifikasi karena jika banyak masyarakat yang menganggap sekolah bukan penentu kesuksesan, hal ini akan menurunkan minat masyarakat untuk bersekolah. Pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan, namun di zaman yang semakin maju, pendidikan berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan, skill, dan serta penentu kemajuan bangsa. Pentingnya pendidikan bagi seseorang yaitu karena jika tidak berpendidikan, maka seseorang akan sulit untuk meraih kesuksesan. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan atau ilmu yang didapatnya. Karena saat kita berada di sekolah, kita akan menempuh beberapa tahap, yaitu prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Pada kenyataannya, pendidikan menjadi hal penting untuk kesuksesan seseorang, mengingat di zaman semakin bertambah maju, yang mana otomatis tingkat pengetahuan, wawasan, dan skill kita juga harus bertambah. Oleh karena itu, kita membutuhkan pendidikan untuk memperdalam kemampuan. Selain itu, pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang andal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia, sehingga sudah sepatutnya untuk kita mementingkan pendidikan karena lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Argumen dari kami yaitu kami dari tim pemerintah setuju dengan mosi pendidikan ini, menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Berpendidikan bukan hanya belajar tentang materi yang diberikan di sekolah, tetapi juga tentang belajar memahami bahwa dunia ini tidak begini-begini saja dan dunia ini berkembang. Seiring pemahaman itu, maka akan muncul semangat untuk ingin tahu, semangat untuk belajar, semangat untuk berkreasi, mempelajari yang kita tidak tahu, untuk modal menjadi cerdas, kreatif, dan sukses. Walaupun di era globalisasi, seseorang dapat belajar secara otodidak, namun akan tetap merasa kesulitan karena tidak mempunyai bekal dasar untuk mengajar semua yang ditargetkan. Walaupun tidak semua orang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya, tetapi jika dilakukan perbandingan, maka jauh lebih banyak orang berpendidikan yang mengecap kesuksesan daripada orang yang tidak berpendidikan baik formal maupun non-formal. Pendidikan penting untuk mengembangkan pola pikir, mengembangkan diri untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan dan menambah lebih banyak ilmu pengetahuan. Pendidikan jalan pertama untuk meraih kesuksesan dan juga alat terpenting untuk merealisasikan mimpi seseorang. Karena untuk mencari pekerjaan di zaman sekarang sangatlah susah. Sudah mendapat gelar sarjana saja masih susah untuk mendapat pekerjaan karena persaingan dalam pendidikan bukan hanya di dalam negeri ini, bukan hanya warga saja, tetapi dari warga negara lain. Apalagi orang yang tidak berpendidikan akan menjadi lebih sulit lagi mendapat pekerjaannya. Jadi kejarlah pendidikan setinggi mungkin sehingga di masa mendatang kita sudah memiliki bekal untuk kehidupan selanjutnya. Rendahnya pendidikan berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Suatu negara apabila pendidikan di suatu negara itu rendah, maka bisa dikatakan negara tersebut masih belum berkembang. Oleh orang yang berpendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang maju dan produktivitas yang tinggi. Contohnya seperti Cinta Laura dan Tasya Kamila yang merupakan lulusan dari Columbia University. Walaupun mereka ini seorang public figure yang sudah memiliki nama besar di Indonesia, tetapi mereka tetap mementingkan pendidikannya mereka dan melanjutkan sekolahnya hingga perguruan tinggi. Yang seperti itulah yang seharusnya dicontoh dan diberitakan kepada masyarakat
luas. Bukan, namun jika masyarakat mencontoh atau meniru orang yang tidak berpendidikan tinggi dan orang tersebut menjadi sukses, maka akan membuat masyarakat mencontoh sehingga menyepelekan pendidikan. Jika masyarakat menirunya tanpa adanya pengalaman ataupun bekal yang dimilikinya dan tips, maka masyarakat tersebut tidak akan bisa merasakan kesuksesan seperti itu, dan juga karena nasib seseorang yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan tergolong sangat tinggi. Banyak orang tua yang mengajarkan anaknya untuk langsung bekerja membuat tingkat pendidikan di negara ini tergolong rendah. Terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun, sementara di negara lain menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun pada dasarnya angka wajib belajar 9 tahun di Indonesia ini masih kurang efektif. Masih banyak pulau-pulau di Indonesia yang belum terjangkau akan adanya pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mulai membangun sekolah di berbagai pelosok Indonesia dan juga dengan fasilitas yang memadai. Selain itu juga harus ada sosialisasi tentang pentingnya pendidikan agar pola pikir masyarakat tentang pendidikan itu yang semulanya tidak penting menjadi penting, baik untuk dirinya sendiri agar tercapai kesuksesan dan menjamin kelangsungan hidupnya agar layak dan menambah wawasan dan untuk kelangsungan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan penting, dan untuk seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikannya namun ia sukses tidak harus mendapat apresiasi yang dilebih-lebihkan, karena itu akan membuat pola pikir masyarakat terhadap pendidikan menjadi mencepelekan dan lebih memilih untuk tidak bersekolah. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya didukung oleh modal saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin baik dan pendidikan yang memadai. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, pembicara closing government, pembicara kedua menghabiskan waktu 7 menit 26 detik. Untuk menutup sesi perdebatan kali ini, saya undang pembicara kedua dari tim closing oposisi, Mbak Intan, silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk ke argumen, saya akan membidas beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim penutup pemerintah, yaitu mengenai pendidikan merupakan hal yang paling dasar dan pendidikan itu sangat penting. Ketika tidak punya pendidikan, maka menurunkan minat seseorang untuk berpendidikan. Hal tersebut dapat mempersempit wawasan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan argumen saya. Kita semua tahu bahwa betapa pentingnya bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin, bahkan hingga mendapatkan banyak gelar pendidikan. Dengan bersekolah dan memiliki ilmu yang mumpuni, tentunya hal ini dapat membantu kita bertahan hidup dan meraih kesuksesan. Kendati demikian, nyatanya ada juga beberapa tokoh hebat dan sukses yang ternyata tidak lulus kuliah, bahkan putus sekolah saat masih di sekolah dasar. Ada banyak alasan mengapa tokoh tersebut memilih untuk berhenti sekolah, seperti masalah akademik hingga kesulitan ekonomi, tetapi tidak membuat mereka putus semangat untuk menjadi sukses. Dengan semangat yang mereka lakukan terbukti dengan banyak tokoh yang sukses tanpa adanya jabatan yang tinggi. Contohnya, ada tokoh Indonesia sendiri seperti yang pertama ada Malik. Ada Malik adalah figur otodidak sejati. Walaupun hanya tamatan sekolah dasar atau HIS, Madrasah Ibtidaiyah, ia berhasil menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Beberapa jabatan penting yang pernah ia pegang mulai dari duta besar, menteri, ketua DPR, hingga wakil presiden.
Hal ini membuktikan bahwa dirinya memang cerdas dan bukan orang sembarangan. Yang selanjutnya ada Andri Wongso. Seorang pria kelahiran Malang ini juga sebagai salah satu motivator terbaik di Indonesia ini. Ketika meletus peristiwa G30 SPKI saat ia berusia 11 tahun, sekolahnya ditutup. Sejak saat itu tidak lagi melanjutkan sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar. Menurutnya saat ini dia mengundang gelar SDTTBS alias sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses. Dengan contoh nyata seperti di atas, maka dari itu sebuah gelar tidak menentukan kesuksesan seseorang. Banyak juga mereka yang punya gelar malah tidak memanfaatkan gelar tersebut dengan baik. Banyak dari mereka tidak mempunyai pekerjaan. Mungkin ekonomi keluarga yang mereka sudah baik, yang sukses hanya mengandalkan orang tua dan tidak murni oleh usahanya sendiri. Ketika kita mempunyai semangat dan niat untuk sukses, semua pasti dapat terlaksana. Maka dari itu, saya dari tim oposisi penutup tidak setuju ketika Dewan ini menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Memang pendidikan di Indonesia sangat penting untuk kemajuan sumber daya manusia yang semakin meningkat. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, pelatihan atau penelitian. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat selama 9 tahun, sekarang telah diubah menjadi 12 tahun, meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah ke atas. Tapi tadi disebutkan tim pemerintah bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, pertanyaannya bagaimana jika untuk meraih pendidikan tinggi saja kita dipersulit dengan biaya mahal untuk bersekolah? Pendidikan termasuk usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suatu belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami kelemahan. Dunia pendidikan yang lemah ini disebabkan karena pendidikan yang harusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan 2 faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya Indonesia dari faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan baik dari Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan lain-lain. Dalam hal ini, campur tangan dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Faktor eksternalnya ada di masyarakat yang merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Dengan yang diharapkan, permasalahan saat ini adalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah, sehingga masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan pendidikan layak karena masalah biaya yang tinggi. Dewan juri yang terhormat, bisa saja di Indonesia meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tetapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan pada murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa menyediakan biaya pendidikan sampai SMA saja, sehingga banyak siswa yang tidak memperoleh pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan. Walaupun pemerintah juga menyediakan perguruan tinggi negeri yang harganya lebih murah dari perguruan swasta. Akibat akses yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan yang berkualitas dan terbatas, dan masyarakat semakin berkotak-kotak berdasarkan status sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Pendidikan berkualitas memang tidak
Ya, waktunya bisa di-stop dulu. Kita tunggu sebentar pembicara kedua dari tim closing. Moderator, saya terlempar. Baik, silakan bisa dilanjut, Mbak. Melanjutkan lagi. Terima kasih, moderator. Mahalnya biaya pendidikan sekarang ini dan banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli atau memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anaknya. Apa penyebab mahalnya pendidikan? Makin mahalnya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Nah, solusi dari permasalahan tersebut bisa dengan cara penyelenggaraan suatu sistem pendidikan bermutu berkualitas bagi baik harus ada keseimbangan antara aspek yang mempengaruhi dari sistem pendidikan itu sendiri. Di sini dalam sistem pendidikan bahwa perhatian pemerintah juga berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Diharapkan bagi semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat, mampu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam sistem pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, saya tim oposisi menyimpulkan bahwa kami menolak secara tegas mosi Dewan ini menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Karena tidak semua orang berhasil karena mempunyai pendidikan yang tinggi. Bisa dengan semangat dan usaha keras, maka kita dapat sukses. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembicara kedua dari tim closing oposisi memberikan waktu 7 menit 49 detik. Maka dari berakhirnya pidato pembicara kedua tim closing oposisi, berakhir pula sesi perdebatan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi dari semua pembicara dan sampai berjumpa di perdebatan yang selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.